ini saya susah untuk menstopnya karena kalau menarik dan mungkin bagian dari bab manhaj, maka tadi di awal saya sampaikan terbatas, tapi yang itu penambahan materi pertama mohon kiranya untuk diulang lagi memberikan aplaus untuk materi pertama. Selanjutnya akan dipaparkan materi berikutnya terkait lompatan ijtihad Muhammadiyah yang berkaitan dengan KHGD, kalender Hijriah. Waktunya waktunya bebas. Nanti kalau harus diingatkan nanti diingatkan. Sementara durasinya terserah bebas. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila mu'aqqatan wa 'adada sinina wa rafi'a. Yang saya hormati narasumber yang hadir di hadapan kita bersama dari MTT UIN Jawa Barat, yang saya hormati Bapak Ketua PTM Kabupaten Cirebon atau yang mewakili beliau, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim dan Tajwid pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Cirebon, Ketua Aisyah yang hadir di hadapan kita bersama dari Aisyah Kabupaten Cirebon, Ketua cabang yang hadir di hadapan kita bersama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kemudian Ketua organisasi, ya tadi ada beberapa laporannya, maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian para hadirin hadirat yang hadir bersama kita pada siang ini, saya dapat amanah untuk mengisi tentang HGP. Tadi oleh moderator diberikan waktu seluas-luasnya. Ya, kalau kita bahas mungkin memakan waktu 2 semester mungkin ya. Tapi insya Allah kalau kata Pak Dr. Duduk ya, pembicara itu biasanya dikatakan orang pintar katanya. Dia bisa memanjangkan yang pondok ya Pak ya, dan bisa memondokkan yang panjang. Insya Allah ya, untuk efisiensi waktu saya akan mengisi kurang lebih ya 30 menit saja Pak. Yang kan panjang-panjang Insya Allah. Tadi saya beri judul itu adalah lompatan ijtihad Muhammadiyah tentang HGP. Kenapa saya mengatakan memberi judul lompatan ijtihad Muhammadiyah?
Karena dalam sejarahnya untuk penetapan awal bulan Qamariyah, Muhammadiyah itu artinya tidak menetapkan awal bulan Qamariyah itu memakai metode yang harga mati atau tunggal. Karena dalam sejarahnya pernah juga menggunakan ru'yatul hilal, pernah menggunakan imkan ru'yah lokal, kemudian ijtima qabla al-ghurub, kemudian pernah menggunakan hisab wujudul hilal. Nah, ini agak lama kita gunakan sampai banyak kritik dari sana sini. Nah, tapi itu bukan merupakan harga mati bagi Muhammadiyah, karena kita tetap berijtihad dan berijtihad. Akhirnya ya di awal 1446 Hijriah ini kita beralih ke KHGB, kalender Hijriah global tunggal, yang di dalamnya sudah bergabung kurang lebih 16 negara. Kalender Islam yang kita maksud di sini adalah kalender Islam. Kalender Islamnya yang kita gunakan ini adalah peredaran atau penentuan posisi hari dalam putaran waktu tanpa henti dari masa lalu ke masa kini dan masa depan berdasarkan hisab dengan parameter tertentu. Nah, itu dasarnya adalah tentu ayat Al-Quran ya. Nah, itu surat kedua ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Al-ahillah itu adalah am. Kalau am tentu banyak interpretasi. Muhammadiyah mengartikan adalah itu adalah bulan sabit yang bisa dihitung dengan perhitungan astronomi atau ilmu falak. Ketika wujudul hilal, kita mengartikan apabila matahari lebih dulu terbenam daripada bulan sesudah terjadi ijtima. Tentu dengan KHGT akan ada perubahan sedikit. Setelah terjadi ijtima, imkan ru'yah tadi disampaikan dalam sambutan oleh Pak Hermawan, itu imkannya irtifa hilal seluruh dunia adalah 5 derajat dan elongasi 8 derajat. Elongasi itu jarak antara ijtima ke matahari terbenam. Kemudian juga, kenapa kita harus memakai tahun Hijriah? Nah, ini karena ada ayat Al-Quran juga. Inna iddatash syuhur indallahi itsna asyara syahran fi kitabillah. Bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Itu Muharram sampai Zulhijjah. Kemudian ya, jumlah harinya berkisar 30 dan 29. Beda dengan tahun Masehi. Tahun Masehi ada 31, ada 30, ada 28, 29. Februari itu tahun pendek 28, tahun panjang 29. Tapi pada tahun Hijriah ini berkisar hanya 30 dan 29 berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ummatul ummiyatun la nakubu wa la nahsubu. Asyahru hakadha wa hakadha. Maratan tis'atan wa isrin wa maratan salasin. Ini hadisnya. Satu bulan itu adalah 29 hari atau 30 hari. Ini jadi gak ada yang lebih dan juga gak ada yang kurang dari 29. Kalau Bapak Ibu lihat di Google, itu mulai puasa Ramadan 1446 Hijriah tanggal 2, Lebaran 31 Maret. Kalau begitu berapa puasa cuma 28 hari. Gak ada puasa yang 28 hari dalam bulan Hijriah. Yang ada itu 29 atau 30.
Harus 30 juga enggak. Karena hadisnya maratan tis'atan wa isrin wa maratan salat. 29 atau 30. Kita lihat sejarah KHGT. Nah, penggagas pertama kalender Islam secara global adalah ahli hadis dari Mesir, yaitu Muhammad Syakir. Itu pada tahun 1939. Sudah lama sekali. Kalau tahun Hijriah, penggagas pertamanya adalah Umar bin Khattab. Setelah 17 tahun hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah, karena beliau menerima surat dari Raja Mesir, ada bulannya, tidak ada tahunnya. Di sana Umar bin Khattab punya ide untuk menentukan tahun Hijriah. Diadakan musyawarah. Ada yang mengusulkan diawali dari lahirnya Rasul, ada yang mengusulkan diawali dari wafatnya Rasul, ada yang mengusulkan diawali dari hijrahnya Rasul. Akhirnya yang disepakati adalah dari hijrahnya Rasul. Itu dalam suratnya 17 tahun belakang. Jadi tujuan Umar bin Khattab itu adalah menyatukan umat Islam yang punya kalender Islam hanya global, tidak beragam. Tapi kenyataannya ya dunia ini banyak ya, metode, banyak kriteria. Tapi sekarang sudah ada kata gini. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya banyak yang bergabung dengan kata ini. Tahun 1978 Konferensi Istanbul untuk penyatuan parameter tinggi hilal 5 derajat dan elongasi 8 derajat. Tahun 78 Bibi Ilyas dari Malaysia, profesor, itu menemukan hisab global. Ini pernah diundang oleh Muhammadiyah ketika simposium internasional yang dilaksanakan di Jakarta tahun 2007. Nah, beliau diundang ini untuk membahas hisab global. Tahun 2008 deklarasi Dakar, hasil konferensi puja negara-negara anggota OKI 13 sampai 14 Maret 2008. Apa intinya? Dalam rangka pembaharuan Islam itu sendiri, kami menyampaikan seruan kepada negara-negara kita, artinya negara Muslim, ya walaupun negara Islam, tetapi negara Muslim seperti Indonesia bukan negara Islam, tetapi negara kita adalah mayoritas penduduknya Muslim, jadi negara Muslim. Dan para pakarnya agar melakukan mobilitas tenaga dalam upaya melakukan penyatuan kalender Islam guna mendukung penguatan citra Islam di mata dunia. Ya, kalau kita bersatu, tentu pandangan dunia itu akan lebih baik kepada umat Islam. Tahun 2008, 15 sampai 16 Oktober juga ada pemutakan dua hasil keputusan KHGT ijtima sebelum jam 12 GMT Greenwich Mean Time. Tahun 2016 konferensi Istanbul 2 hasilkan KHGT dengan rumusan kriteria sebagai berikut. Nah, 2016 ini ketua kita, Ketua Majelis Parti dan Tajamil Pusat, Bapak Profesor Samsul Anwar, itu diundang dalam acara ini. Nah, ada dua yang diundang dari Indonesia, yang satu dari Nadatul Ulama, yaitu Pak Hendro Setianto yang punya Imam Noom. Seluruh dunia satu matlak, jadi ada lagi matlak-matlak per negara. Kemudian imkan ru'yah, posibilitas hilalnya ini adalah imkan ru'yah, kemungkinan hilal itu bisa di-ru'yah di tempat manapun di muka bumi yang disepakati. Yang kedua, bulan baru dimulai apabila di bagian manapun di muka bumi sebelum pukul 00 Greenwich Mean Time, itu di Swiss,
telah terpenuhi kriteria minimal elongasi 8 derajat dan tinggi hilal 5 derajat. Koreksi kalender apabila kriteria di atas terpenuhi setelah lewat tengah malam atau pukul jam 00 GMT, maka bulan baru tetap dimulai dengan ketentuan. Apabila imkan ru'yah hilal elongasi 8 derajat dan ketinggian 5 derajat telah terjadi di suatu tempat dimanapun di dunia, dan ijtima di paling timur itu di New Zealand terjadi sebelum fajar, di sebelum fajar shadiq. Fajar shadiq di Muhammadiyah irtifa hilalnya adalah min 18 derajat. Itu juga dari hasil ijtihad. Ya, kalau ulama terdahulu itu menetapkan min 20 derajat, ternyata dari hasil penelitian itu belum ada tanda-tanda fajar shadiq. Makanya Muhammadiyah juga menggeser agak siang sedikit, hanya 8 menit. Karena 1 derajat adalah 8 menit, 2 derajat adalah 8 menit. Karena dalam Al-Qur'annya kan bukan ketinggian sekian derajat, tetapi adalah fajar shadiqnya. Kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Jadi di sana hingga nyata benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Fajar di sini adalah fajar shadiq. Nah, ini hasil penelitian ya agak siang 8 menit, yaitu digeser 2 derajat sebelum matahari terbit. Kemudian imkan ru'yah tersebut di atas terjadi di daratan benua Amerika. Kenapa? Karena di barat, dan kan titik batasnya adalah di Swiss, titik 0 derajat GMT, nama negaranya itu adalah Kiribati. Kemudian untuk di timur kan besoknya, dan semua sudah terjadi ijtima. Secara astronomi atau ilmu falak, ijtima itu adalah new moon, pergantian bulan baru. Nah, kemudian baru kita melihat berapa ketinggian irtifak yang sudah mencakup seluruh dunia. Itu di KHBT. Jadi prinsip KHBT itu penerimaan hisab. Yang kedua, transfer imkan ru'yah, maksudnya terjadi di barat, ditransfer untuk besoknya di timur. Kemudian kesatuan matlab. Jadi matlabnya nggak dibatas-batasi lagi, tetapi seluruh dunia satu matlab yang sama, ya, satu matlab. Keselarasan hari dan tanggal di seluruh dunia. Sekarang tadi kata Pak Hermawan adalah 5 Januari, juga 5 Rajab. Ya. Nah, di kita siang, di Amerika masih malam. Nah, itu aja bedanya. Nanti akan bergeser. Tapi kalender kita adalah sama. Kemudian ya, penerimaan garis tanggal internasional. Garis tanggal internasional ini ya di GMT. Jadi kalau ada wacana yang ingin mengalihkan garis tanggal ini ke Mekah, itu sangat mustahil. Karena Ka'bah nanti bisa terpisah, terbelah nanti. Sebelah masuk timur, sebelah masuk barat nanti. Nah, jadi terbelah dia. Makanya nggak mungkin, sangat mustahil secara astronomi atau secara ilmu falak. Jadi tetap itu adalah di Swiss, titik 0 derajat, ya 180 ke timur, ya sampai kita sampai New Zealand. Kemudian titik barat sampai Amerika sana itu adalah minus 180 derajat, tapi yang ada penduduk sampai itu ke 180 derajat. Kemudian syarat validitas KHBT masuk bulan baru setelah imkan ru'yah, kemudian tidak memaksa memasuki bulan baru sebelum ijtima. Jadi nggak boleh, belum terjadi ijtima seluruh dunia belum bisa besoknya tanggal 1. Tidak memaksa memasuki bulan baru sebelum ijtima, ya. Kemudian tidak boleh memaksa satu kawasan di muka bumi tertunda memasuki bulan baru padahal hilal sudah terlihat dengan jelas, artinya sudah imkan
kemudian dapat menampung ibadah dan muamalah sekaligus. Hari Arafah itu nggak akan berbeda lagi, ya, sama dengan Mekah dan seluruh dunia, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah di Indonesia, 9 Zulhijjah di Mekah. Mungkin ada suatu saat nanti kalau memang pergeserannya nanti terjadinya ijtima'nya antara Mekah dengan Indonesia mungkin mendekati maghrib, nah itu akan bisa nanti akan ada perbedaan hari antara Mekah dan Indonesia, tapi tidak akan banyak, itu paling sangat sedikit sekali. Kemudian menampung muamalah, ya sekarang itu transaksi ekonomi, mungkin ada bapak yang ahli ekonomi di sini, sudah canggih. Tidak mungkin dalam transaksi ekonomi menurut tahun Masehi tanggal 5, kemudian menurut tahun Hijriah, yang menurut Islam tanggal sekian, menurut dia tanggal sekian, tidak mungkin ada 2 tanggal dalam transaksi tertulis. Nah ini hanya boleh 1 tanggal, apalagi untuk transaksi akad nikah. Tidak mungkin ya, menurut tahun Masehi tanggal 5, menurut Hijriah, menurut Islam tanggal sekian, menurut Ruqyah tanggal sekian, misalnya di dalam akad nikahnya kan nggak mungkin. Nah ini penting, ini dapat menampung ibadah dan muamalah sekaligus. Hanya 1 tanggal yang bisa dicantumkan di dalam akta, baik akta jual beli maupun akta akad nikah. Kemudian berdasarkan pada bulan Qamariyah, ya, yang tadi ya, inna iddatasyhur syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Kemudian penyatuan hari-hari dalam minggu secara global. Apa dasarnya? Nah ini yang sering dipertanyakan ya. Dalil syar'inya apa? Nah, jadi Muhammadiyah juga punya argumen syar'i. Jadi ada surah Al-Anbiya ayat 92, ada surat Al-Mu'minun ayat 52. Nah, kedua ayat ini menegaskan adanya konsep maqasid syariah. Konsep ini dapat dimasukkan ke satuan sistem penegakan yang menyapa kaum muslimin sebagai umat yang satu, karena bahasanya adalah umat wahid. Kemudian Al-Anbiya ayat 107, surah Saba ayat 28. Kedua ayat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia, yang berarti risalahnya bersifat universal. Jika dikotak-kotakin, salah satu bentuk pengejawantahan universalisme ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah penyediaan satu sistem kalender yang dapat menyatukan umat dalam satu sistem tata waktu terpadu dan universal, yakni kalender global. Nah ini ayat yang biasa kita jadikan dasar ya untuk mengawali puasa dan Idul Fitri, ya Al-Baqarah 185 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa yang berada di tempat domisilinya masuk bulan Ramadan maka wajib berpuasa. Nah, ayat ini dijelaskan dengan hadis. Hadis ini dalam kutubul tis'ah saja ini ada kurang lebih 56 hadis. Ya, kalau dikelompokkan itu redaksinya ada 2. Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faqdiru fa innahu ma'alaikum faqduru. Itu yang pertama. Yang kedua, sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi fa innahu ma'alaikum faqdiru idza tasa'an salah satu. Jadi yang pertama, apabila melihat hilal berpuasalah, apabila melihat hilal beridul fitrilah, jika cuaca mendung maka estimasikan. Yang kedua, berpuasalah ketika melihat hilal, beridul fitrilah ketika melihat hilal. Jika hilal itu tertutup awan maka sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Nah, ini bisa dipahami secara hisab. Estimasi itu adalah dengan hisab, ya, perkirakan dengan perhitungan. Kalau hilal tertutup awan
sebuah ufuk itu berarti belum 5 derajat, berarti belum bisa ditetapkan besok tanggal 1. Sempurnakan bulan Sya'bannya 30. Hadis ini ada hadis sebagai syaratnya. Nah, ini hadis yang tadi itu yang saya bacakan pertama. Inna ummatun umyatun lanatuhu wa lanasuhu asyadu hakada wa hakada maratan tis'atan wa isrin wa maratan talatin. Kata Rasul, kenapa solusi yang diberikan oleh Rasul ketika Rasul masih hidup adalah ru'ya bil fi'li? Karena ketika itu umatnya masih ummi, belum bisa menulis, mengenal tulis menulis, belum mengenal ilmu hisab. Artinya, ya kalau tadi manhaj dijelaskan, ilatnya ketika itu karena ilmu hisab belum berkembang. Bapak Ibu, saya rasa pada tahu kalau semua masjid insya Allah ada menara ya. Apa fungsinya pada masa Rasul? Kalau ke mahasiswa saya tanya apa fungsinya menara? Untuk corong bukan? Menara suara. Kita tahunya sebagian fungsinya adalah untuk menara suara. Tetapi di masa Rasul fungsi menara itu adalah untuk pengamatan, di samping untuk pengeras suara, termasuk pengamatan untuk menentukan awal waktu sholat, pengamatan untuk menentukan awal bulan Qamariyah, untuk puasa dan Idul Fitri, ya, puasa untuk sholat, perintahnya akimis sholat dulu disanksi. Apakah ada sekarang orang keluar rumah matahari sudah tergelincir atau belum? Rasanya nggak ada. Udah percaya semuanya bisa, udah sepakati. Orang lihat karena saya ya, karena saya juga dapat amanah ini di samping di Muhammadiyah di Badan Hisab Ru'yah Provinsi Jawa Barat itu, ya saya juga nggak tahu itu dipercaya jadi tenaga ahli bersama Pak Thomas Kamarudin, Pak Hendro Setianto, Pak Puji Ranto, itu kami menghitung sama-sama itu. Rasanya orang udah tinggal melihat, saya banyak yang nanya, Bu, ada nggak waktu sholat untuk 1 tahun? Itu banyak masjid yang minta itu. Orang udah yakin, tinggal lihat langsung azan di masjid. Tapi untuk awal bulan Qamariyah, perintahnya juga sama, tapi kita belum bisa sepakat. Tapi alhamdulillah adanya KHGT itu sudah ada 16 negara yang bergabung. Ini hadisnya. Karena Indonesia belum berkembang, walau nafsu kata Rasul. Jadi ilatnya sudah berbeda. Ya dalam usul ini ada ya bapak-bapak dan ibu yang ya mungkin banyak juga di sini yang ahli usul ini, karena ada kaidahnya al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adama. Hukum itu berputar di sekitar ilat, ada ilat ada hukum, tidak ada ilat tidak ada hukum. Jadi ilatnya pada masa Rasul, kenapa dia berpilih? Karena ilmu hisab belum berkembang. Sekarang ilmu hisab sudah berkembang. Ya, karena matahari itu sudah dihitung orang, diumumkan ke masyarakat. Gak ada saya rasa masyarakat itu lihat dulu benar gak? Nah, kalau sudah diumumkan penumpangnya jam sekian, umroh jam sekian, pusat puncak gerhana jam sekian sudah mulai tampil itu di masjid. Jangan lagi yang amati dulu baru tampil. Jangan. Nah itu gak bisa dihitung karena ilmu hisab sudah berkembang. Per detik pun bisa dihitung. Itu ya, karena ini hadis Rasul. Nah, sebulan itu sekian dan sekian kilatnya sudah berubah, makanya beralih ke hisab. Kemudian ini ayat tadi ya. Nah ini kan ada hadis Rasul juga. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Hermawan ketika sambutan ya. An Abi Hurairah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala as-sawmu yawma tasubuna wal fitru yawma tuftiruna wal adha yawma tudahuna. Ya puasa itu hari semua kamu berpuasa. Artinya seluruh dunia. Idul Fitri juga hari semua kamu beridul fitri. Idul Adha juga pada hari semua kamu beridul Adha. Nah ini bilang global KHGT. Udah lewat belum ya? 5 menit lagi. Iya, makasih Sarina. Ada yang
hisab ru'yah itu bukanlah ibadah, bukan tujuan, tetapi hanya sebagai sarana untuk menentukan awal bulan Ramadan. Az-zakat juga, ya, perintah untuk melakukan ru'yah itu sendiri bukan karena ru'yah itu sendiri itu ibadah atau mengandung ta'abudi, akan tetapi ru'yah adalah sarana yang mungkin dan mudah dilakukan saat itu untuk mengetahui awal bulan Ramadan. Ini zakat. Kitabnya banyak sekali dikutip oleh Majelis Nabi dan hadirin Muhammadiyah. Nah, ini alasan sainsnya. Ini dihitung selama 200 tahun ke depan. Ya, mungkin bisa juga lebih, ya. Ini untuk sampel aja. Nah, untuk KHGT memenuhi syarat validitas, ya, karena dalam 2400 bulan, ya 200 tahun, ya, tidak ada satu bulan pun umurnya yang kurang dari 29 hari, dan juga tidak ada yang lebih dari 30 hari. Jadi sesuai hadis tadi, dengan KHGT gak ada yang kurang, gak ada yang lebih. Kemudian 200 tahun KHGT, 1 tahun pun umur tahunnya gak ada yang kurang dari 354 hari, dan juga tidak ada yang lebih dari 35 hari. Karena tahun Hijriah itu dalam 30 tahun dia terjadi 11 kali kabisat dan 19 kali basita. Itu ada syairnya, ya. Syairnya bunyinya ibruta majadan falatar fatajan abadan khawfal fawat. Huruf yang bertitik itu adalah kabisat, yang tidak bertitik adalah basita atau tahun pendek. Itu juga nggak ada yang berbeda. Itu sama. Kemudian dalam masa 200 tahun juga, ya, yang berumur 354 hari, nah yang kasita sebanyak 125 tahun dan 355 hari sebanyak 75 tahun. Itu sesuai itu dengan 11 kali kabisat dalam masa 30 tahun, 19 kali kasita dalam masa 30 tahun. Kalau bedanya dengan tahun Masehi, rata-rata 1 tahun 11 hari, ya. Itu berdasarkan surat Kahfi, walau difurfi kahfiin salah kami atin sini nawazdadu sisma. Itu Allah itu menjelaskan ayat itu ada filosofinya. Allah nggak langsung katakan 309 tahun, tetapi 300 tahun kemudian ditambah 9 tahun. Nah, itu filosofinya. Menurut tahun Masehi adalah 300 tahun, menurut tahun Hijriah menjadi 309 tahun. Jadi dalam setahun bedanya 3 tahun. Dalam 300 tahun 9 tahun. Dalam 1 tahun rata-rata 11 hari. Itu yang bergeser terus. Ya, kenapa dulu kita rasanya Ramadan itu bulan Juli, nah bulan depan ini akan Maret ini awal. Nah, dia akan bergeser terus rata-rata